Khusyuknya dalam sholat minimal ketika mulut mengucapkan takbiratul ihram. Allahu Akbar. Sulit. Terima kasih. Anda selalu setia bersama kami di sini di Siraman Kolbu bersama Mama Dede. Tanya Mama yuk. Ayo. Sudah kita buka pertanyaan lagi. Siapa yang mau nanya? Mangga. Yang dari sini silakan Mangga. Ibu. Wih, blush on-nya merah banget. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ebe Jubaidah dari Majelis Taklim Riyadul Mutakin, Lebak, Banten. Oke, Ya. Ebet Jubaidah. Webet, itu blush on nomor berapa? Nomor 3 kayaknya nih ya. Ipan mau tahu aja urusan Ebet. Bagus. Bu Lurah ini. Oh ini Bu Lurah. Iya. Mangga Ebet. Tanya Mama yuk. Ayo. Mah, gini, bagaimana caranya dikala kita sholat, tiba-tiba ada tamu uluk salam. Apakah Jawab salam. jawab salam, apakah kita meneruskan sholat? Teruskan sholat Anda. Bacaannya dikencengin. Allahu Akbar. Jangan Anda pikirin. Sholat itu kita dialog dengan Allah. Sementara orang datang dialog dengan manusia. Salasun man kunna fihi wajada halawata minal iman. Ayakunallahu wa rasuluhu ahabba ilahi mimma siwahuma. Kalau ada 3 perkara dalam diri seorang akan terasa lezat dan manisnya iman. Yang pertama, mencintai Allah dan Rasulnya lebih daripada yang lain. Cuekin aja. Kalau memang benar-benar dia harus bertemu dengan kita, nanti habis sholat pasti dia datang. Oke, mungkin tadi Mas Bu Lurah itu kan jawab salam juga wajib. Ini Dengerin, lagi sholat wajib. lebih gitu. wajiban sholat. Lagi dialog dengan Allah. Jawab salam, dialog dengan manusia. Dahulukan dialog dengan Allah, jangan dikalahkan dengan dialog dengan manusia. Beda wajibnya. Oke. Mah yang dikeraskannya itu pas takbirnya atau pas lagi Pas bacaannya? lagi bacaannya. Jadi misal, Ghairil maghdubi gitu. Ya, tidak teriak-teriak juga. Oh iya. Sekedar dikencengin, dia dengar syukur, tidak dengar tidak masalah. Iya. Kita berpikir kalau memang harus bertemu dengan dia, pasti nanti dia balik lagi. Iya. Takutnya malaikat lagi nyatu, kaget tuh gue. Itu, jadi tidak boleh ya. Oh iya. Jadi dialog dengan Allah, jangan diseling dengan dialog dengan manusia. Oke. Biarin aja. Sip. Begitu Bu Lurah? Apalagi kalau misal salam mungkin ada kewajiban jawab. Punten mangga atau gitu. Sekali lagi, tidak boleh merusak dialog kita dengan Allah. Dengan dialog dengan manusia. Oh, iya. Tetap dialognya hanya dengan Allah, jangan dicampur dengan manusia. Sip, makasih ya Bu Lurah. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut lagi, siapa yang mau nanya? Yang ini silakan, Mangga berdiri. Mangga. Mangga, lebet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Neng dari Majelis Taklim As-Satibiyah. Tanya Mama yuk. Ayo. Neng, ayo Neng. Iya Ma. Gini, kalau kita misalkan lagi sholat nih. Terus tiba-tiba hati nih masih melayang-layang Ma. Dengan tidak sengaja. Gak fokus, mikirin yang lain. Iya, tapi nggak sengaja Iya, ya. iya. Nah, gimana hukumnya sholat kita masih sah? Masih sah nggak? Neng nanya, saya lagi sholat. Pikiran. Tadi di Tanah Abang baju bagus. Tadi mertua ngomel. Tadi suami marah-marah. Ada yang kepikiran. Neng nanya, batal nggak sholat saya? Insya Allah tidak batal. Tapi mengurangi kehusuan. Untuk Anda ketahui, husu bukan merupakan rukun sholat. Tapi berusaha untuk kembali. Makanya Imam Syafi'i mengatakan, husunya dalam sholat minimal ketika mulut mengucapkan takbiratul ihram. Allahu Akbar. Sulit. Kalau dari musolli sampai salam, husu itu berat-berat. Makanya Allah mengatakan,
di dalam surat Al-Baqarah ayat 45. Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa al-khasiin. Jadi kalau sholat dan sabar sebagai penolong kamu, ini berat kecuali bagi orang yang khusyuk. Insya Allah Neng, sholatnya masih sah. Tapi berusaha dikembalikan dengan bacaan kita. Makanya kita sholat harus tahu arti bacanya. Mulut baca bacaan sholat, hati menerjemahkan. Insya Allah lebih khusyuk menghadap Allah ketimbang tidak tahu arti bacaan sholat. Begitu Neng. Itu salah satu tips supaya Ya. lebih khusyuk tuh tahu arti dari yang kita bacakan. Harus tahu. Oke Neng, Ya, ayo Neng. ya, ya. Ya. Terima kasih Mama. Oke, Neng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya betul. Iya. Betul. Assalamualaikum. Grogi, ah. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, Neng. Lanjut lagi ya Neng. Maya. Sok. Siapa lagi mau nanya? Yang di sini ada. Mangga. Mangga. Berdiri Ibu. Habis Neng, siapa lagi Neng? Nong. Nong. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tanya Mama yuk. Ayo. Saya mengenalkan diri. Nama saya Nur Hayati. Panggilannya Bu Nung. Panggilannya Bener. Bu Nung. Bu Neng dan Bu Nung. Bener. Neng Nung. Dari Majlis Taklim Riyadul Mutakin, Kampung Kentrong, Desa Malangsari, Kecamatan Cipanas, Kabupaten Lebak, Rangkas Bitung, Banten. Wih, panjang amat kentrong. Lengkap. Kentrong sama kentung. Ini mah, No. kita ketika tamu itu kan wajib dihormati sama kita. Setelah kita jamu dengan kita semampu kita, tamu itu langsung tidur. Kita bangunkan itu susah. Tidak bangun-bangun. Bagaimana tuh hukumnya dia di rumah kita sudah Tar dulu, saya tanya. Tidurnya di ruang tamu apa numpang ke kamar? Kan ada kamar tamu. Iya di Oke. kamar tamu. Makanya Kamar saya tamu. nanya, Iya, di ruang tamu lagi di kursi duduk atau numpang tidur ke kamar? Ada kamar tamu. Ada kamar Oke. tamu. Artinya di kamar kan? Di kamar. Oke, saya tanya. Ketika dia mau tidur, ngomong dulu sama Nung nggak? Dia bilang kalau kata saya kalau mau istirahat silahkan gitu. Cewek apa cowok? Cowok juga masih keluarga gitu. Ya. Bukan soal cowok juga. Ini yang tidur di kamar Cowok. Nung. Cewek dan cowok. Bukan di kamar saya, Bu. Iya, di kamar tamu. Ini kamar tamu, iya. di kamar Ngerti saya. dari tadi juga gue. Yang saya tanya, Nung kagak ngerti lu mah. Yang tidur di ruang tamu rumah Nung, masih apa di? Yang tidur di ruang tamu rumah Nung, itu cewek apa cowok? Cowok. Kenapa Nung pengen membangunkannya? Kan tadi Nung bilang, silahkan beristirahat. Kan lu yang nyuruh. Ya, maksudnya pas waktu sholat. Oke. Bagaimana itu hukumnya, Ma? Itu kan saya udah mesti- diketok-ketok Dia gitu kan udah saya mau jawab nih. Dengerin lu ngomong mulu sih. Kalau memang dia tidak bangun, ya sudah. Kewajiban kita sudah dilaksanakan. Nung ngetoknya maksimal 3 kali. Ketok. Sholat. Ketok. Tolong sholat. Agak keras 3 kali nggak bangun, ya sudah. Gitu. Kewajiban Nung 3 kali maksimal. Jadi tamu pun kewajiban kita sholat tidaknya. Lah iya di kamar kita. Dia Nah. yang nyuruh kok. Silahkan Oke. istirahat. Dia yang nyuruh kan. Kalau dia tidak tidur, tamu, terus kita sholat, tamu itu nggak sholat, dosanya kita dapat ya? Kalau kita sudah ngajak sekali, 2 kali, 3 kali, stop. Dosa dia. Kalau kita tidak ngajak, yang dosa kita. Kembali kepada ngajak 3 kali atau tidak. Walaupun dia cuma tamu. Walaupun dia tamu kali rumah kita. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Wa quduhan nasu wal hijrah. Oke. Dia di Ma. rumah kita. Kalau kita udah masuk waktu sholat, tapi sedang ada tamu, sedang tidak bisa dipotong tuh, misal pembicaranya kita diulur dikit sholatnya nggak apa-apa. Kalau seandainya hanya 5 menit, 10 menit boleh. Tapi kalau kelamaan, maaf saya sholat dulu. Atau Anda mau bareng sholat, hayu. Itu bidangan. Justru ngajak sekalian. Karena kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati mi yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah. Wa dzarul bai'. Al-Jumu'ah 9. Kalau mendengar azan, tinggalkan jual beli, segera zikir kepada Allah dengan sholat. Itu perintah Allah. Jadi durcong, begitu Nung. Oke. Terima kasih Mama, Aa.
Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Habis neng, nung, Nung. nong. Coba, Ning ada Ning. Siapa yang mau nanya? Yang di sini, silakan, mangga. Mangga, berdiri, Ning. berdiri. Nong. Ning. Nung, oke. Masya Allah. Bener kan, Pan? Sok. Mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nunung Nuraini. Nung lagi. Nunung Nuraini Tadi Nur Hayati. dari Majelis Ta'lim Asyatibiyah Pelabuhan Ratu. Oke, Nung. Tanya Mama yuk. Yuk. Ayo. Gini Mah, ceritanya kita mau berangkat Ke ke Sukabumi misalkan ya. Kan Dari- biasanya nggak macet Mah. Nih waktu sholat duhur itu kita kan harusnya sholat jam 12 udah azan ya. Karena kita naik kendaraan lain, kita nggak bisa mampir dong Mah. saya tanya, kendaraan lain apa kendaraan umum? Kendaraan umum. Ya. Kendaraan Lu umum. tadi bilang lain. Terus kita terjegat macet Mah. Tiba-tiba sampai di tujuan itu udah menjelang asar nih. Kira-kira jam 3. Nah udah kita maksain ngambil air wudhu. Pas gitu langsung dengar azan asar kan Mah. Oke. Nah yang sholat duhur itu apa kita kodo apa gimana Mah gitu maksudnya. Oke. Ini bukan kesengajaan. Kecuali kalau kendaraan-kendaraan pribadi. Ada masjid, ada musola, ada pom bensin. Di mana semua pom bensin ada musolanya. Tapi Nung bilang, saya naik mobil umum. Ternyata macet. Sampai di tujuan misalnya jam 3. Baru ngambil wudhu, baru mau makan mukena, kedengeran azan. Maka silahkan Nung sembahyang lohor dulu baru asar. Kenapa? Habis asar tidak ada sholat. Oke Nung? Terima kasih asar dulu. Mama. Ya. Semoga bermanfaat ya Mah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Neng, Nung, Nung. Nung. Lanjut lagi Mas, Sok, siapa yang mau nyari- nanya? nyari yang nong. Yang di sini, silakan Mangga. Bu. Berdiri Bu. Ning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Ibu Eti Nur Hayati dari Majelis Ta'lim Nurul Al-Mutaqin, Lebak, Rangkas Bitung, Lebak, Ya. Banten. Tanya Mama yuk. Yang saya ingin tanyakan Mah, kadang-kadang saya itu sholat isya pengen disatukan sama sholat malam. Gimana itu hukumnya Mah? Oke. Yang namanya sholat malam mah beda. Ya. Wa bidal laili fatahajjad bihi nafilatalak. Pada tengah malam bangun, kerjakan tahajud, niscaya harkat ladat kalian di hadapan Allah naik. Kalau Anda bisa menjamin sampai jam 2 Anda masih hidup, boleh jadi. Tapi Allah mengatakan fawailul lil musholin. Yang paling baik datang waktu isya dulu. Nanti tahajud beda lagi. Kalau sekali-kali kecapean, kayak tadi siapa tuh? Eli. Kecapean nggak sengaja sehingga isya dikerjakan waktu jam 2 itu boleh kalau nggak sengaja. Kalau sengaja Anda dosa, apalagi pengen sekalian entar. Kenapa sih kalau wudhu sholat lebih segar lagi, lebih bagus lagi pahalanya? Karena di awal waktu kata Allah jadi salah. Kalau ada orang sengaja sembahyang isya diulur-ulur di waktu tengah malam. Kecuali kalau kayak Eli blek tidur nggak sadar. Bangun-bangun jam 2 itu tidak berdosa. Kalau sengaja dosa. Bagaimana kalau kemudian datang Ijroil sebelum datang jam 2? Ayo. Nggak, bedanya gini, kadang-kadang kan kita mau ngasih makan suami gitu ya. Kalau isya itu jadi keganggunya gitu. Allah, Jadi, gitu. tidak ada pembelaan. Iya. Lebih mencintai Allah daripada suami. Dapat suami gara-gara Allah. Layani suami berapa jam? Apa sampai jam 2 malam layani suami? Enggak sih. Tidak ada bela diri. Itu kewajiban dari Allah. Saya saja tidak ngambil untung, hanya menyampaikan kewajiban saya. Itulah yang harus Anda kerjakan. Iya. Ya, yang harus dipikirkan kita itu adalah umur kita tuh nyampe enggak Betul. nanti gitu ya. Kita makanya bilang, bagaimana kalau Ijroil keburu datang, belum sholat isya, lalai. Apa Anda bisa menjamin apa jam 2 subuh masih hidup? Boleh satu lagi saya nanya. Naon, silakan. Ada lagi yang misalkan orang nggak pernah jarang sholat tapi matinya malam Jumat atau hari Jumat. Katanya itu kata guru saya yang sepihak itu kalau matinya malam Jumat atau hari Jumat
udah apa Husnul namanya? khotimah. Oke. Husnul khotimah gimana itu Ya hukumnya? dengerin. Kalau yang matinya hari Jumat atau malam Jumat itu husnul khotimah bagi orang yang zikir kepada Allah, Nur. Kalau tidak zikir mah tidak, tetap aja. Iya. Bagaimana hatinya dekatnya kepada Allah. Karena yang husnul khotimah itu dari awal dia baik sampai ujung kehidupan. Biasa baik, ibadah yang banyak, mulutnya juga baik, telinganya baik. Itulah yang husnul khotimah. Walaupun mati malam Jumat, pada hari Jumat, orang lagi pada sembahyang Jumat, tek dia mati. Kalau nggak pernah sholat, tetap saja dia durhaka. Begitu. Iya. Lagi judi, serangan jantung, tapi hari Jumat tetap aja. Nah itu dia. Terima kasih Mama ya. Pama Assalamualaikum ya'mal warahmatullahi wabarakatuh. Pama ya'mal mithqala daratin. Wa ma Bismillahirrahmanirrahim. ya'mal mithqala daratin sarroyaro. Begitu Nung. Enak banget mati. Kalau itu bunuh diri aja hari Jumat. Ya Allah, husnul khotimah. Iya. Tidak bisa, tidak bisa. Yaudah. Oke Mama, waktu juga sudah tidak bisa ditambah, kita sudah habis waktunya. Iya. Nung Neng. Nur Hayati. Nur Hayati, Nung Nur juga. Ayani. Nanti kita tutup dengan doa saja Mah. Mudah-mudahan kita bisa menjaga sholat kita sebagai tiang agama kita. Salam. Ibu-ibu angkat tangan yuk. Hadirkan hati semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan hajat kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan sakirin. Hamdan naimin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa adimi sultani. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Ya Allah, jadikanlah kami semua orang-orang yang beriman dan bertakwa kepadamu ya Allah. Dengan iman dan takwa yang ada ya Allah, insya Allah kami kerjakan segala perintahmu. Kami jauhi apa yang dilarang olehmu ya Allah.